selamat datang teman-teman di Cerita Gitan, cerita materi. Nah, sebelumnya, yuk kita cari tahu terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang teman-teman di Cerita Gitan, cerita materi mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Nah, teknologi digital telah menghubungkan kita lebih dekat nih, namun juga menghadirkan tantangan baru. Hari ini, mari kita jelajahi bagaimana literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan dampak positif bagi dunia. Oke, langsung saja kita ke inti materinya ya. Selamat menyimak dan mendengarkan teman-teman. Nah, sebelumnya, yuk kita cari tahu terlebih dahulu sebenarnya apa ya itu literasi digital? Nah, literasi digital itu teman-teman merupakan kemampuan memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital dengan cara yang bijaksana, etis, dan bertanggung jawab. Dalam era digital saat ini, hampir semua aspek kehidupan terhubung nih dengan teknologi, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga pekerjaan. Oleh karena itu, memahami bagaimana menggunakan internet secara aktif menjadi hal yang sangat penting. Literasi digital melibatkan beberapa aspek utama nih, seperti kemampuan mengevaluasi kebenaran informasi, melindungi data pribadi, serta berkomunikasi secara sopan di ruang digital. Meningkatkan literasi digital juga berarti memahami dampak teknologi terhadap masyarakat, seperti potensi disinformasi, cyberbullying, dan ketergantungan teknologi, sekaligus juga mencari solusi yang mendorong penggunaan yang positif. Penguasaan literasi digital yang baik dapat membantu individu menjadi pengguna teknologi yang lebih kritis, inovatif, dan pastinya beretika. Kemanusiaan merupakan inti dari hubungan antar individu yang berlandaskan empati, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Kemajuan teknologi dapat menjadi alat untuk mendorong solidaritas, bisa melalui kampanye sosial, penggalangan dana daring, hingga penyebaran informasi mengenai isu-isu kemanusiaan. Nah, dalam konteks digital, penting nih bagi kita untuk tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti menghargai perbedaan pendapat dan mendukung sesama yang membutuhkan. Dengan menggabungkan antara literasi digital dengan kemanusiaan, diharapkan mampu menciptakan sinergi untuk membangun komunitas yang saling mendukung, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, seperti yang telah disinggung sebelumnya mengenai kemajuan teknologi, di sini dunia kita menjadi semakin terhubung. Dalam hitungan detik, pesan dapat melintasi benua, menyebar hingga ke jutaan orang. Namun, di tengah kemajuan ini muncul beberapa tantangan besar nih, yakni bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk kebaikan bersama. Indonesia sendiri sedang berada di persimpangan penting. Di satu sisi, tantangan teknologi terus berkembang, sedangkan di sisi lain, potensi bangsa ini untuk memanfaatkan teknologi demi kemanusiaan juga sangatlah besar. Indonesia memiliki potensi besar di era digital. Hal ini dibuktikan dengan data lebih dari 200 juta pengguna internet, negara Indonesia menjadi salah satu pasar digital terbesar di dunia. Tetapi, bagaimana ya dengan tingkat literasi digital di negara kita? Menurut survei tahun 2022, tingkat literasi digital di Indonesia masih rendah, terutama di bidang keamanan data dan etika digital. Di sisi lain, kesenjangan akses teknologi antara perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan besar.
Nah, namun upaya untuk meningkatkan literasi digital ini terus dilakukan nih, seperti program desa digital dan pelatihan teknologi bagi masyarakat. Seperti visualisasi gambar yang telah tertera di layar, ada seorang pelatih teknologi yang memberikan pelajaran kepada petani mengenai cara menggunakan aplikasi untuk menjual hasil panen secara online. Kemudian, contoh nyata pemanfaatan teknologi digital ini juga dapat digunakan untuk membantu korban bencana alam. Nah, di tahun 2023 kemarin, ketika gempa melanda suatu daerah di Indonesia, berbagai platform digital digunakan untuk menyebarkan informasi bantuan dan penggalangan dana. Tentu, kegiatan-kegiatan positif ini sangat membantu penduduk-penduduk masyarakat yang terkena bencana, sehingga dapat membantu dalam pengiriman bantuan logistik seperti makanan dan obat-obatan atau dalam berbagai bentuk macam donasi lainnya. Nah, ini merupakan bentuk nyata bagaimana literasi digital dapat membawa harapan dan solidaritas kepada mereka yang membutuhkan. Namun, tidak semua penggunaan teknologi membawa manfaat ya teman-teman. Ada hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi seringkali menjadi ancaman dalam dunia digital. Nah, hoaks dan ujaran kebencian tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga memecah belah masyarakat. Jika tidak ditangani, ini bisa merusak nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung tinggi. Seperti pada gambar, ada seseorang yang sedang memverifikasi informasi melalui fact-checking, sehingga dia akan memilih mana berita yang benar dan mana berita yang hoaks atau palsu sehingga tidak perlu diindahkan. Nah teman-teman, kita semua memiliki tanggung jawab ya untuk memastikan bahwa teknologi tidak disalahgunakan. Maka, mulailah dengan menjadi pengguna yang bijak dan sadar akan dampaknya. Etika digital merupakan pedoman tentang bagaimana kita berperilaku saat menggunakan teknologi. Hal ini melibatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan digital. Ada beberapa prinsip-prinsip etika digital yang perlu kita perhatikan nih, antara lain menghormati privasi, menghindari penyebaran hoaks, menggunakan bahasa yang sopan, tidak melakukan plagiarisme, serta melindungi data-data pribadi. Seperti visualisasi gambar sebagai contoh di layar, yakni ada seorang pekerja kantoran yang dengan hati-hati membaca syarat dan ketentuan saat mengunduh aplikasi. Hal ini digunakan agar tidak ada kesalahan data atau adanya pencurian data. Nah, dengan memahami etika digital, kita bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan aman. Ingat ya teman-teman, etika digital bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat. Dengan membangun budaya digital yang sehat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif. Sebagai salah satu contoh dalam visualisasi gambar, bisa dilihat ada sekelompok orang yang sedang memberikan pelatihan etika digital di komunitas lokal. Hal ini dibuktikan dengan tulisan di papan tulis yakni Stop Hoax, Hargai Privasi. Menuju masa depan, literasi digital akan semakin relevan nih. Teknologi seperti kecerdasan buatan, virtual reality, dan blockchain menuntut kita untuk terus belajar. Yang lebih penting, kita harus menjaga nilai kemanusiaan di tengah kemajuan teknologi. Seperti contoh dalam visualisasi gambar, ada animasi hologram yang menunjukkan adanya revolusi teknologi. Kemudian ada robot AI yang membantu pekerjaan manusia dan beberapa aplikasi kesehatan berbasis AI. Selain itu, ada juga nih ilustrasi keluarga yang sedang menggunakan perangkat pintar secara bersama-sama di ruang tamu futuristik. Nah, masa depan
meningkatkan literasi digital di Indonesia ada di tangan kita. Dengan kerjasama semua pihak, baik antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, kita dapat menciptakan ruang digital yang inklusif, aman, dan humanis. Nah, di gambar juga sudah memperlihatkan ya teman-teman bagaimana para pemimpin komunitas, kemudian ada guru, dan anak muda yang berkolaborasi dalam acara peningkatan literasi digital. Oke, kita udah berada di penghujung cerita nih. Kita udah mempelajari dunia literasi digital dan kaitannya dengan kemanusiaan. Jadi di sini aku mau menggarisbawahi ya teman-teman bahwa perlu diingat bahwa teknologi hanyalah alat. Kitalah yang menentukan dampaknya baik atau buruk. Mari menjadi individu yang cerdas digital dan berperan dalam membangun dunia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya teman-teman. Bye bye.